Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah lil 'alamin sayyidina wa mustafana wa qurrati a'yunina wa anisi arwahina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengawasan Majelis Tadabbur Quran yang sangat kami hormati dan kami muliakan, terutama Al Ustaz Abdul Harith beserta jajarannya. Mari kita bersama-sama memulai majelis kita dengan merenungkan betapa banyak nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Nikmat iman dan Islam, kesehatan, dan nikmat waktu luang. Dalam suatu hadis disebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua nikmat yang mana banyak sekali umat manusia tertipu olehnya. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faraghu, yaitu sehat dan waktu luang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat, waktunya luang digunakan untuk kegiatan yang insya Allah manfaat dan penuh dengan kebaikan. Mungkin sehat sedanten nggih yang hadir di sini, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kita setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap hari-hari kita penuh dengan keteladanan Nabi. Di antara keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku napa nggih ngeten iki? Damel pengaosan majelis ilmu. Majelis ilmu niku sangat dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal mula dakwahnya beliau dulu di Mekah, beliau mengambil satu tempat atau satu rumah seorang sahabat untuk dijadikan pusat kajian. Nah, siapa yang tahu adik-adik rumahnya sahabat siapa? Ini pertanyaan untuk santri-santri kita ini. Rumahnya sahabat siapa yang awal mula dakwah dipilih oleh Nabi untuk menjadi pusat dakwah? Sinten nama ini? Sinten ibu-ibu? Al-Arqam bin Al-Arqam. Bahasa Arabnya rumah niku napa? Darun atau baitun. Sehingga disebut Darul Arqam atau Baitul Arqam. Rumahnya sahabat bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi mengadakan majelis taklim seperti ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz Burhanuddin. Monggo pinara. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur pada Allah lalu bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan memulai materi kita yang tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Kita tidak lama lagi insyaallah kalau diberi usia yang panjang akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentu kita berdoa agar umur kita dipanjangkan dan isinya amal kebaikan. Lah damel nopo umurnya panjang isinya keburukan, rugi. Dan yang paling dekat dengan kita itu bukan Ramadan, Bapak Ibu, tapi kematian. Nun sewu. Tadi malam itu tetangga saya satu gang, jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah.
meninggal dunia 2 orang sa-RT, hanya berjarak waktu beberapa jam. Pertama ini di RSUD, yang kedua di rumahnya. Jadi kita kemarin itu tadi malam saya takziah, teman-temannya yang rumahnya yang ini yang belum tahu kesasar, dikira yang diterop itu. Ternyata loh kok harusnya kenal. Ini di sana sing niko. Jadi ada dua orang yang meninggal di satu RT tadi malam. Baru dimakamkan tadi malam itu hampir jam 11 malam. Niku, ya Allah. Dia masih muda. Masih muda. Anaknya masih SD, mungkin kelas 2, kelas 3. Itu anak yang nomor 3. Artinya masih punya anak kecil kan belum terlalu tua. Ini menunjukkan apa? Kematian itu tidak menunggu. Mboten saged ngenteni napa-napa. Mboten saged ken riyen kula dereng rajin salat. Mboten saged. Ken riyen kula dereng rajin poso. Ken riyen kula dereng nyaur poso Ramadan tahun wingi. Mboten saged. Kalau sudah saatnya tiba, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa mengundur walaupun 1 saat ataupun memajukan. Ngaten nggih? Bapak Ibu yang kula hormati, sebelum kita masuk ke materi, kula izin tanya. Menurut jenengan sedanten, ada ndak seorang manusia di muka bumi ini yang hidupnya itu enak tok, enggak ada masalah? Mboten enten nggih? Sebaliknya, ada ndak seorang manusia di muka bumi ini satu saja wis uripe niku boten enak tok, masalah tok uripe? Ndak ada nggih? Mesti ada naik turun. Betul? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari berganti hari niku seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa setiap umat manusia pasti diuji oleh Allah. Betul? Bahkan para nabi dan rasul adalah manusia yang paling berat ujiannya. Betul nggih? Penting bagi kita mempelajari bagaimana merespon masalah-masalah itu. Kadang ada yang masalahnya berat sekali tapi tetap tegar. Tidak sampai sedih, tidak sampai meratapi kehidupan, tidak sampai naudzubillah, tidak sampai bunuh diri. Ada juga manusia yang diberi ujian tidak terlalu berat, tapi ambil tindakan atau responnya itu sungguh di luar nalar, bahkan sampai bunuh diri. Non sewu, tidak lama, ya sudah cukup lama sebenarnya. Cuman Mojokerto ini sempat viral dikarenakan ada kata-kata yang diplesetkan. Kalau dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang akhir-akhir ini cinta ditolak, amblos ke rola. Betul betul. Cinta ditolak sampai amblos ke rola. Itu kan menunjukkan nggak kuat menghadapi kenyataan yang berkaitan dengan takdir Allah. Nah, perbedaan respon manusia terhadap masalah yang dihadapinya itu berkaitan erat dengan kekuatan rohaninya. Mungkin jelas nggih? Kekuatan jiwa nih gitu. Gampangane ngeten pun. Ada seorang muslim yang fisiknya sempurna, kuat jiwa, raganya kuat sekali. Goes itu bisa sampai puncak gunung. Tapi untuk mandek dan mencolok gitu. Burung. Mandek dan mampir ke musola untuk sholat berjamaah itu tidak mampu. Itu ada. Tapi ada yang fisiknya itu lumpuh, tidak sempurna, sholat tidak pernah absen dari shaf pertama. Tapi kok bisa gitu, betul. Saya pernah dulu mendapati seperti itu.
pernah keluar kota, di sana kurang lebih 1 minggu. Setiap kali jamaah di masjid tersebut, orang itu tidak pernah absen dari saf pertama. Padahal jalannya nun sewu ngesot, Bapak Ibu. Ininya lumpuh. 1, polio ini dulu 1. Jadi dia itu nyari saf itu mesti paling depan, dekat pintu, paling pojok, karena dekat tempat wudhu. Mereka cobi kan? Berarti kekuatan rohani menentukan respon atau menentukan tingkah laku kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sama Allah sudah dilatih untuk memiliki jiwa yang kuat itu, memiliki bekal rohani yang kuat itu sudah dilatih. Yaitu apa? Ramadan itu sendiri. Di akhir ayat di surat Al-Baqarah 185 itu ada kata-kata di akhir ayatnya, walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Menyempurnakan bilangan di akhir ayat ini memiliki beberapa tafsiran. Yang pertama, jangkep posone. Kalau ada yang terpaksa nggak dilaksanakan di dalam Ramadan, dijangkepi di luar Ramadan, diqadha. Makna yang pertama. Makna yang kedua, proses ibadah selama Ramadan itu dijadikan bekal sampai ketemu Ramadan lagi, menyempurnakan bilangan sepanjang tahun. Nah ini maka dalam tahrih Ramadan kita pada pagi hari ini kita kaji kembali apa saja sih yang di bulan Ramadan dijadikan proses membekali diri kita, membekali rohani kita, sehingga menjadi muslim yang kuat, yang sejati. Kok dikaitkan dengan surat Al-Muzammil? Nah, ini kan mencocokkan momen dengan majelisnya tadabbur Quran. Maka dicari ayat Quran mana yang sesuai dengan tarhib Ramadan dan penguatan jiwa niki ngaten. Nggih. Dipilih surat Al-Muzammil. Karena surat Al-Muzammil ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul artinya sebab diturunkannya niki. Nah, asbabun nuzul. Ruwiya an Jabir, diriwayatkan dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, ijtama'at Quraisyun fi darin nadwah. Orang-orang kafir Quraisy berkumpul, berkumpul fi darin nadwah, di gedung parlemen mereka. Jangan bayangkan seperti gedung sekarang ya, dulu ya seperti itu. Terbuat dari lepohin itu tanah liat. Atasnya itu bisa jadi pelepah kurma. Darun Nadwah itu nama kantor sekretariat kafir Quraisy, kantor parlemen mereka. Kegunaannya untuk apa? Musyawarah. Punya dewan perwakilan rakyat mereka itu. Jadi punya anggota parlemen untuk apa? Memikirkan apa program-program. Nah, program mereka saat itu, program unggulannya adalah gimana menghentikan dakwah Islam. Pun nggih. Sehingga mereka berkumpul itu faqalu membahas. Sammu hadzal rajula isman tasdurun nasu anhu. Ayo kita pilih satu julukan bagi laki-laki ini. Mereka bahkan untuk menyebut Muhammad saja enggan. Saking getingnya, napa geting nih? Saking musuhane. Sammu hadzal rajul. Beri nama, beri julukan untuk arek iku, ngoten kalau zaman sakniki. Julukan itu yang membuat orang lain dengar, viral, orang lain menghindari dan menjauhinya. Jahat toh? Angsal mboten kados ngoten. Angsal mboten di kalangan kita menjuluki seseorang dengan julukan buruk. Enggak boleh. Ini mereka dimusyawarahkan. Mereka sedang ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam keburukan, keurusan dosa dan permusuhan. Akhirnya faqalu kahin. Ada yang berpendapat wis diceluk kahin ae. Kahin niku napa? Dukun. Nah, dukun. Enggak tahu kok orang
yang berprofesi sebagai dukun kok diceluk dukun teng Jawa niki keng napa? Ada yang melesetkan dari bahasa Arab, Zat. Kun itu napa? Kun, jadilah. Kun fayakun. Kun fayakun kan? Itu kan apa di akhir surat Yasin nggih. Kun itu kan jadilah. Dukun kan iso ngene langsung dadi. Dzu niku, dzu dalam bahasa Arab orang yang memiliki. Dzukun, orang yang memiliki kemampuan untuk kun fayakun. Ngawur niku. Niku plesetane santri-santri. Kahin. Wis diceluk dukun ae enake Muhammad ini. Yang lain berkata, qalu laisa bikahin. Oh, gak iso, gak cocok. Muhammad bukan dukun. Qalu majnun. Lek ngono diceluk majnun aja. Majnun itu apa? Orang kalau di sini gini nggih. Nggih. Kalau di Arab ngeten. Dulu apa namanya? Pertama kali lah apa nggih? Ngeten-ngeten ya. Aku tak kalau tanya ke teman, maksudnya bang gini-gini. Oh, iku wong gendeng. Kalau kita di sini ngeten nggih. Oh, stres. Di Arab ngeten. Iki gak beres ngeten. Karena Muhammad dimusyawarahkan oleh anggota parlemen kafir Quraisy itu, wis diceluk majnun aja, orang gila. Qalu laisa bimajnun. Gak cocok, jelas Muhammad bukan orang gila. Akhirnya qalu sahir. Lek ya apa lek diceluk penyihir? Qalu laisa bisahir, yang lain menimpali. Oh, gak cocok, dia bukan penyihir. Fatafarraqal musyrikun ala dalik. Akhirnya orang-orang itu berselisih dalam keburukan itu berselisih. Berselisih wis kahin ae, ojo wis majnun ae, ojo sahir ae. Tafarraqa. Napa? Terpecah belah, berselisih. Nah, pun sampai kita umat Islam kados ngoten. Nggih, pun sampai umat Islam mudah diadu domba. Nah, niru sifatnya napa niki? Sifatnya orang kafir, orang musyrik senengane berselisih. Fa balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampailah informasi itu kepada Nabi. Fatazammala fi thiyabihi wa tadaththara fiha. Lumrah Nabi Muhammad SAW itu manusia, punya sifat jaiz. Nah, sifat wajib para nabi dan rasul siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya lawan 4 tadi. Sifat jaiz niku napa? Sifat yang mana bisa terjadi seperti halnya manusia biasa tanpa mengurangi kehormatannya. Nggih sedih, nggih ngantuk, nggih lapar, nggih haus. Niku sifat jaiz para nabi dan rasul. Artinya dengan itu tidak lantas menurunkan derajatnya. Rasulullah sedih wae, Ibu. Lah yo wong-wong iki aku lho niate apik, dijak apik, dijak mlebu swarga, dijak sing bener, kok aku malah dikatain kayak gitu ya. Sedih. Akhirnya pulang di dalam rumah, beliau istirahat berselimut menenangkan diri. Nah, ini gambaran. Kalau tangklet jenengan, kalau orang selimutan full gelap napa mboten? Gelap mboten? Lek zaman sekarang mboten terang soalnya HP-an. Wajahnya bercahaya di tengah malam di dalam selimut soalnya HP-an. Itu gambaran orang yang ada masalah seperti terselimuti kegelapan. Waduh, sumpah ya Allah, ujian ya Allah sampai kene nih kembang kabeh. Itu gambaran orang yang napa? Ya, jenengan cobi misal naudzubillah nggih. Orang baik-baik, dakwah di kalangan masyarakatnya, di keluarganya malah dicibir, malah diomongi, malah ngerti napa mestilah ya Allah, Gusti. Dituturi lo malah ngandani. Ngoten nggih. Nah, ini Rasulullah SAW. Akhirnya fa'atahu Jibril alaihissalam. Didatangilah Rasulullah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Faqala, Jibril membacakan, ya ayyuhal muzzammil. Hei Muhammad yang sedang berselimut. Berarti bisa kita simpulkan surat Al-Muzammil ini yang surat yang mengandung beberapa perintah, yang mana jika seseorang menjalankan perintah-perintah itu akan memiliki kekuatan jiwa, rohaninya kokoh, tidak mudah ambruk, tidak mudah
jatuh, tidak rapuh, artinya kuat mentalnya. Ngerti nggih? Nah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 10, kurang lebih ada 7. Nah, kita nggak akan bahas satu-satu. Ya, artinya apa? Ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Terus enggak. Kita fokus ke perintah-perintah Allah di awal ayat, di awal surat Al-Muzammil ada 7 perintah. Kalau kita bisa melakukan itu, Masya Allah, Insya Allah menjadi muslim yang top. Tidak mudah tumbang, tidak mudah putus asa. Ada masalah sebesar apapun, enteng. Ternyata, nah, nanti nggih. Niki, Ramadan adalah momen penting untuk menguatkan jiwa atau rohani. Kita kaitkan dengan perintah-perintah yang ada di surat Al-Muzammil yang nanti cocok sekali dengan Syahrul Ramadan niku. Napa ingkang nomor setunggal? Ayat 2. Ayat 2 surat Al-Muzammil niku cuman 2 kalimat, 2 kata, qumil laila. Nah, az-zadul awal, bekal pertama niku qiyamul lail. Coba kita lihat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil lail. Sama Rasul, sama Allah tidak diginikan. Wahai Muhammad yang sedang berselimut update status ndak. Healing kono mlaku-mlaku nang pacet boten. Kono kuliner nang sunrise, ono solaria, ono apa banyak ya di situ, Masya Allah. Sana untuk menyelesaikan masalahmu boten. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan apa? Melek bengi. Dikhususkan malam hari. Nggih. Itu ada sirrul asrar, ada rahasia tersembunyi. Kenapa kok dikhususkan qumil lail? Bangunlah di malam hari untuk sholat. Kenapa enggak wis ya ayyuhal muzammil qumid duha, qumid dhuhra, qumil asra, qumil maghriba, qumil isya'ah. Buatan, tapi qumil laila. Karena di malam hari niku napa? Asyaddu wata'au wa aqwamu qila. Waktu di malam hari itu lebih kuat untuk kalau kita beribadah, lebih mengena, meresap ke dalam jiwa kita niku lebih tenang sekali di malam hari. Berbeda dengan keadaan di siang hari seperti ini, waktunya urusan duniawi, urusan aktivitas duniawi, bekerja mencari rezeki, yang masih santri, masih sekolah mencari ilmu. Malam hari apa kepentingan kita terhadap duniawi? Tidak ada. Maka dikhususkan malam hari itu agar kita bisa memiliki connectivity, memiliki ilaqah, ketersambungan dengan Allah itu sangat kuat dan sangat mudah direnungkan ketika malam hari orang lain sedang tidur, waktu sedang sunyi-sunyinya di malam hari. Sampai-sampai dikatakan kalaulah ibadah yang lain itu bisa dilakukan oleh orang yang imannya kuat, imannya lemah, bahkan oleh orang kafir, kalau qiyamul lail enggak bisa. Contoh pengajian seperti ini, yang sewu kita tidak ada yang tahu di pandangan Allah siapa yang paling mulia. Mungkin di antara kita ada yang imannya luar biasa, ada yang biasa, ada yang rendah, bahkan mungkin ada yang fasik, ada yang kadang masih maksiat. Tetap bisa hadir ke pengajian. Silaturahim tetap bisa silaturahim. Sedekah tetap bisa sedekah, bahkan ada orang yang nyolong itu untuk sedekah. Betul? Tapi kok qiyamul lail? Tidak sembarangan orang diberi kekuatan untuk melek ngene iki lho. Terkadang untuk angkat barbel. Nah, sekarang ini jadi viral olahraga untuk penguatan otot, barbel 2 kilo, 3 kilo, menteng. Lah kok buka meripat sing mboten sampai 1 gram niku lho. Melek itu loh, wah betul. Itulah kenapa barang siapa yang bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan, menaklukkan hawa nafsunya, menaklukkan rasa malasnya di saat tengah malam, sepertiga malam terakhir terutama, hebat. Dikhususkan sama Allah waktu malam. Sehingga di surat Al-Isra ayat 79 dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang bisa melakukan hal itu maqamam mahmudah. Niku.
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kata-kata mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan manusia. Ya apa, engkau iso melok pengajian IKD. Ya mudah-mudahan bisa. Iku sampeyan gak iso iku. Kalau ayat Al-Qur'an kata-kata asa di kalimatnya di tengah ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa itu artinya mudah-mudahan. Tapi itu Allah yang berfirman dan disandarkan kepada Allah sendiri. Asa ayyab'atsaka rabbuka. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini yang berfirman Allah. Mudah-mudahan di situ bukan seperti mudah-mudahannya manusia. Itu kepastian. Janji Allah. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Pasti. Ngatakan. Dalam keterangan tafsir kata-kata mudah-mudahan itu pasti. Firman Allah. Pasti Allah mengangkatmu tempat yang terpuji. Nah, ini kan bagi Nabi Muhammad SAW ayatnya. Tapi apabila ada perintah Allah kepada nabinya, itu juga untuk umatnya. Ini juga perintah bagi kita. Coba jangan tanya siapapun, ustadz dimanapun, atau googling atau apa, dalil sholat tahajud yang keluar ini. Tidak bisa kita jadikan, oh berarti yang disuruh tahajud hanya Nabi Muhammad karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Boten. Kepada kita juga umatnya. Bagi kita yang ingin kehidupannya dijaga oleh Allah, diberi kemuliaan, terpuji dunia akhirat, salah satu kunci utamanya tahajud. Nun sewu Bapak Ibu, mulia, terpuji itu tidak ada kaitannya dengan urusan duniawi. Artinya apa? Kedudukan atau pangkat setinggi apapun tidak menjamin keterhormatan dan keterpujian seseorang. Keterhormatan dan keterpujian seseorang itu jika Allah menjaga nama baiknya siapapun apapun pekerjaannya. Nun sewu, Fir'aun itu kurang nopo. Nun sewu saya nyebutnya Fir'aun, tidak nyebut pejabat tinggi di negeri kita. Fir'aun itu kurang tinggi apa derajatnya? Raja loh. Terhormat enggak? Ketika kita dengar namanya, apa yang langsung terbesit? Orang yang tidak terhormat, orang yang dilaknat, orang yang diazab, betul? Padahal tingkatannya tinggi sekali. Ngaten lagi. Tapi di dalam Al-Quran ada nama surat Luqman, bukan seorang nabi, hamba Allah, manusia biasa, tapi namanya dijadikan satu di antara nama surat yang terpuji. Tapi karena tidak semua nama yang dijadikan surat Al-Quran terpuji. Contohnya surat Al-Lahab niku, Abu Lahab, masa nggih wah iki hebat iki, namanya jadi nama surat terhormat nih, mboten mesti. Ngoten nggih. Pun niki nomor setunggal. Napa? Qiyamul lail. Lah Ramadan niku latihane. Dibuat kita qiyamul lail setelah isya'an ada tarawih niku sebagai bentuk latihan. Supados alias supaya di luar Ramadan terbiasa. Ada rasa kangen ngoten lho. Akhirnya di malam harinya sholat sunnah meskipun hanya 2 rakaat. Nyata di luar Ramadan. Kok Ramadan kenapa dibuat banyak seperti itu? Sebagai bekal latihan. Nyata nggih jelas nggih? Nomor setunggal napa? Qumil lail, qiyamul lail. Dijadikan juga ini di dunia dan akhirat diangkat ke tempat yang terpuji. Salah satu janji Allah bagi Nabi Muhammad SAW, tempat yang terpuji itu adalah maqamus syafa'ah. Rasulullah lah yang bisa memberi syafaat, nabi-nabi yang lain tidak. Nego. Nah, di dunia juga dijaga, di akhirat dijanjikan surga. Banyak hadis yang menguatkan pemahaman ini. Katanya tidak perlu kita jabarkan karena masih banyak perintah Allah lainnya yang harus kita fahami. Nomor 2 ada di surat 4. Nah, habis surat ayat 2 kok ayat 4 seperti yang saya sampaikan tadi. Kita fokus ke perintah-perintah Allah yang ada di awal surat Al-Muzammil. Napa niku berkaitan dengan Ramadan juga, syahrul Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ayat keempat. Setelah diperintahkan qiyamul lail, diperintahkan ngaji. Jadi untuk
mendapatkan rohani yang kuat, jiwa yang mantap, itu bukan dengan mendengarkan hal-hal yang bisa melemahkan iman. Saya pernah melihat tulisan murid saya di bukunya itu, nggak sengaja tulisannya ngeten, daripada dengerin lagu mending dengerin murotal, daripada ngobrol mending mengaji. Ya apik tulisannya lagi, semoga bisa mengamalkan lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Bekal bagi kita seorang muslim jika ingin diberi oleh Allah kekuatan jiwa dan kekuatan rohani yang teguh, yang kokoh, ngaji Al-Qur'an, tapi harus tartil. Nopo tartil niku kan pertanyaannya. Niku. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Di antara makna tartil niku perlahan-lahan. Kecuali kalau punya hafalan Quran untuk murojaah, niku beda lagi. Artinya kita ini harus tahu untuk mendapatkan faidah atau manfaat Al-Quran, harus tahu tangga yang harus dinaiki. Pertama bisa baca, kedua memahami artinya, ketiga menghafalkannya, keempat mengamalkannya, kelima mengajarkannya. Nah, tartil ini nun sewu, di antara makna tartil ada kata-kata tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Hurufnya cetha, yang sin ya sin, yang shin ya shin, yang sod ya sod. Jangan dibolak-balik. Inna sya'yakum lasatta. Kualik. Inna sya'yakum lasatta. Kualik. Oh, inna sa'yakum lasyatta. Niku molak-malik artinya berbeda. Wa qulu qawlan sadida, dibaca wa qulu qawlan sadida. Waduh, saya pernah dengar soalnya itu khutbah Jumat nih, tanpa saya sebut di mana siapa. Ketika wasiat takwa kepada hadirin, wa qulu qawlan sadida. Jenengan sebab sodid artinya apa? Nanah. Dan ucapkanlah perkataan yang nanah. Ya kan enggak masuk. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar, yang lurus. Nah, ada yang pengertian tartil yang luar biasa. Yang kedua, nopo baca Quran dengan tartil itu bil aqli tadabburon wa bil qalbi ta'athuron wa bin nafsi taghayyuron. Nopo niku? Bil aqli tadabburon, akal merenungkan makna. Bil qalbi ta'athuron, hati merasakan, terpengaruh. Jadi hatinya tidak lengah, ngaji mulutnya berbunyi, akalnya entah kemana, hatinya entah kemana. Yang ini hanya di ujung lidah, belum tartil. Tartil itu akalnya ikut merenungkan, hatinya merasakan, ada output. Output itu hasil nopo bin nafsi taghayyuran, membawa perubahan diri. Dalam kehidupan ada perubahan. Nun sewu misal, nun sewu. Seseorang habis baca surat apa? Surat niki yang bawah sendiri dulu. Nanti yang Umar sama respon Rasulullah nanti. Refleksi ayat perang dengan Allah dan Rasul. Quran surat 2 ayat 279 tentang riba. Di ayat itu, nggih, dikatakan barang siapa yang tetap dengan riba, umumkanlah kepadanya perang dari Allah dan Rasulullah. Lah mosok macam ngono enggak ada kretek hati, pikiran ya losai. Bayangkan loh, perang niku kula tanglet jenengan. Kalau ada peperangan itu antara teman atau musuh. Dua kubu itu yang sedang berteman akrab lalu berperang atau yang sedang bermusuhan. Halo? Berselisih. Enggak mungkin sahabat sejati berperang, betul? Lah ayat riba itu, nun sewu, barang siapa yang tidak meninggalkannya, kata Allah, berarti ngejak perang mbek aku mbek Rasulullah. Masa wantun. Sing gadah dunya dan seisinya Gusti Allah. Sing gadah surga ini Gusti Allah. Lah masa mau izin masuk surga? Loh enak aja loh, kan ngejak perang mbek aku kok saiki njaluk surgaku. Itu kan bil akli tadabburan. Ya Allah, tadabbur nih. Tadabbur itu merenungkan dengan akal pikiran, hati merasakan, langsung ada outputnya perubahan. Oh, gak oleh
tinggalkan. Oh iki dianjurkan, amalkan semampunya. Contoh kisah Islamnya Umar. Bagaimana Al-Quran itu bisa membuat 3 poin tadi langsung terlaksana. Akalnya berpikir, hatinya tersentuh, perubahan dibuktikan dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori. Dalam hitungan detik, tidak perlu 30 juz. Kalau kita bisa mengamalkan ini, 1 ayat pun bisa merubah hidup kita. Seperti halnya Umar bin Khattab. Siang-siang bawa pedang, semangat mau bunuh Nabi. Ketemu orang, Mar, katanya nanti, aku mau mengembalikan Mekah kepada kondisi sebelumnya. Maksudnya, nah sekarang kan orang bertikai, berini, yang bapak ambek anaknya gak wawuh, ndak harmonis. Karena apa? Bapaknya musyrik, anaknya masuk Islam. Masuk Islam, diusir dari rumahnya. Ada yang anaknya masuk Islam, bapaknya pembesar kafir Quraisy, anaknya dipenjara, dikerangkeng, diborgol kakinya sama bapaknya sendiri. Umar ndak senang lihat itu. Maksudmu gimana, Mar? Ya aku akan mengembalikan keadaan seperti semula. Langsung maksudmu apa? Ya dipateni Muhammad. Karena penyebab Mekah berubah seperti ini Muhammad. Tambah pedang. Sama orang ini dikatakan, alah kok iki Mar Umar. Ngurusi wong liya. Urus ana keluargamu dhewe dhisik. Maksudnya, adikmu iku lho wis Islam mbek bojone. Kok ngurusi Muhammad? Rubah dulu rumah tanggamu, keluargamu, baru urusin orang lain. Orang Arab meskipun musyrik kafir punya kehormatan diri, pantang ngurusi urusannya wong liya sebelum urusan sendiri beres. Kalau di Indonesia ya nama. Waduh, senengane kepo, komen, ngelek no awake dhewe kurang mesti iso. Nggih. Oh ini ngomen pemerintah, ngomen ini. Coba kamu sih di posisi itu kira-kira tambah beneh atau tambah ajur. Iso komen ae netizen. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Bertikai di komentar. Coba yang komentar-komentar itu berada di posisi itu, bisa enggak membawa Indonesia lebih baik? Kan belum tentu bisa. Ya kenapa komentar lebih baik mendoakan? Kalau saya punya prinsip komentar itu jangan, doakan aja. Didoakan. Didoakan aja. Mengkritisi boleh, tapi yang membangun dan positif. Terutama berdoa. Nggih, pun. Dan kalau bisa berperan langsung ambil peran itu dengan niatan apa? Merubah lebih baik niku. Dakwah di ranah politik bagus niku. Ngoten. Nah, akhirnya Umar bin Khattab malu. Loh iya ta? Iya, adikmu Islam niku. Langsung balik badan ke rumah adiknya. Singkat cerita, tidak saya ceritakan detail, memang betul adiknya mengakui ditempeleng sama Umar. Ceples ngeten berdarah sininya. Kata adiknya yang biasanya itu takut sama Umar, berani. Patengan aku. Gak sudi aku murtad. Patengan. Umar kaget, loh, kekuatan apa yang dia miliki? Biyen jangankan tak tempeleng, tak senggerang ae wis langsung wedi melayu. Ampun, saiki kok aku ditantang patengan aku. Baru sadar dia belum tahu ada Al-Quran dalam jiwa adiknya. Akhirnya dicari tahu. Oh boy iki, sih pengen ero aku di Quran itu. Ditunjukkanlah surat Toha. Umar baca seperti itu langsung. Lah iya apik koyo ngene kok wong-wong menjauhinya. Langsung berangkat ke Nabi Muhammad untuk bersyahadat. Baca Quran dengan tartil. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Umar tuh mengamalkan tartil itu, memahami kandungannya, meresapi, langsung outputnya apa? Syahadat. Oke? Jadi kita selama ini kira-kira ngaji Al-Qur'annya ngoten nggih insyaallah nggih. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah sudah paham dan tahu artinya semua, nggih. Napa dereng? Nah, kalau dereng berarti PR niku pun hafal ke TK. Oke? Nih, maka baca Quran dengan tartil akan membawakan jiwa yang kuat, yang tentram, yang tenang, dan ada output dalam kehidupan menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Respon Rasulullah terhadap ayat rahmat dan ayat azab. Nun sewu, kula tangkat jenengan.
Misal jenengan bertamu ke rumah orang. Tok tok tok, assalamualaikum. Orangnya ada di ruang tamu ketok, tapi ngeten tok. Malah HP-an ningali jenengan. Assalamualaikum. Mboten direspon. Assalamualaikum. Mboten direspon. Perasaan jenengan yo napa? Halo? Jengkel nggih. Contoh yang kedua, jenengan dibukakan pintu. Ceklek monggo pinarak. Terus diamkan. Jenengan, Pak, Bapak niki enten menungai. Niki enten info bagus ini Bapak sampean ada dapat undian motor dari IKD contoh lah Ustaz nggih. Menungai. Padahal itu kabar gembira, menungai. Ya napa perasaan jenengan yang ngabari kabar gembira itu? Ya napa? Didiamkan saja padahal denger semerap. Ya napa respon jenengan? Gak enak toh? Ya kita bayangkanlah Allah itu berfirman pada kita. Ada kabar gembira surga, ada gini, ada ancaman gini. Lempeng ya le maca ayat adab lempeng, ayat surga biasa. Kenapa? Ayatnya menggambarkan kamu nanti di surga begini. Macane lempeng ae. Iki gak mikir, ini gak tersentuh. Gimana coba? Rasulullah itu mencontohkan cara ngaji tartil itu ada respon. Idza marrat bihi ayatu rahmah sa'ala wa idza marrat bihi ayatu adab ista'adha. Kalau ada ayat yang mengandung rahmat Allah, mboten lanjut, diam dulu minta kepada Allah. Ya Allah, kula purun niki ya Allah. Kula purun jenengan dadosaken kula kados tiang-tiang yang jenengan puji di ayat ini, yang memiliki amalan istimewa. Masya Allah ya Allah, kula purun ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Niku Rasulullah ngaten ngajinya. Ketika ada ayat adab, berhenti kemudian langsung tuh ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari adab ini. Tolong jauhkan aku ya Allah dari yang Engkau firmankan di ayat ini ya Allah. Lha mboten semerap ya napa saged ngrespon. Gusti Allah berfirman ayat indah lempeng. Lantas apakah enggak boleh seperti itu? Boleh, dimaafkan. Allah paham kita bukan orang Arab, enggak ngerti, belum paham betul. Tapi tolong disediakan waktu khusus untuk tartil Al-Qur'an tadabbur. Termasuk ngeten niki nggih, termasuk ngoten lho. Termasuk majelis yang niki sebulan sekali atau seminggu sekali Ustaz Haris. Niki 2 minggu sekali. Ini penting, termasuk mengamalkan warattilil Qur'ana tartila, biar kita ngerti, oh ternyata ayat Al-Qur'an yang selama ini sering aku dengar, sering aku baca, ada kandungannya seperti itu. Sehingga nanti ketika kita sholat dengar imam baca, kita ngerti, ya Allah. Wal fajr walayalin ashar hal ataka hadithul ghasyiyah. Sering itu salat Jumat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Itu kan ayat yang sangat medeni niku. Sangat medeni ayat itu. Nih, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Itu kan medeni, tapi kalau enggak ngerti artinya bisa sampai mesem niku macane. Nah, penting bagi kita napa? Mengikuti cara Nabi dalam membaca Al-Qur'an secara tartil, yaitu apa? Merespon. Bagaimana? Ya luangkan waktu baca terjemah. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, baca terjemahnya. Iki opo sih singkat biar tak apal, no, aku apal surat Yasin ket SD. Tapi belum tahu kandungannya. Maka sekarang dinaikkan level tangga mencintai Al-Qur'annya, dinaikkan 1 anak tangga. Mencoba untuk merenungkan artinya. Katanya jelas nggih? Jelas nggih? Nah, ini mumpung Ramadan akan tiba, kalau ada target menghatamkan Al-Qur'an boleh, tapi luangkan waktu khusus. Misal setiap habis tarawih ya 1 halaman lah baca terjemahnya sambil ditadaburi, lalu diambil refleksinya. Ngoten. Kemudian di surat ke-8 habis 4 langsung mencolot ke 8. Karena di situ ada perintah wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan bekal ketiga dan keempat ada di dalam 1 ayat, yaitu ayat ke-8. Napa? Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya sepenuh hati. Nun sewu, ya Allah, ternyata bekal yang diberikan oleh Allah semua gratis. Qiyamul Lail bayar mboten?
Dan maos Quran tartil bayar mboten? Quran terjemah kathah teng masjid saged damel. Quran Android nggih enten. Ndak mahal. Nggih kan? Yang ketiga ini lebih gratis pol. Zikir wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Modale nopo? Modale setunggal eling. Lek mboten eling nggih mboten saged nyebut. Ya napa nyebut Gusti Allah mboten eling kali Gusti Allah. Nah, di sini menyebut nama ada zikir dan tabattul. Tabattul niku napa to? Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal ilaihi tabtila kalau di terjemahan Quran terjemah versi Kemenak niku beribadahlah kepadanya sepenuh hati. Padahal kalau dikaitkan dengan bahasa Arab, arti tabattul itu inqita, terputus. Dan terputuslah seterputus-putusnya. Maksudnya nopo niku? Terputus dari selain Allah, terhubung hanya dengan Allah, seterhubung-hubungnya kapanpun dimanapun. Lek kados ngoten saged, ya Allah, uripe niku lho dimudahkan oleh Allah. Niku sudah janjinya Allah, bukan janjinya manusia. Coba kita lihat pentingnya bersimpuh dan kembali kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bekal agar rohani kita kuat dan kokoh dan tangguh, harus sering-sering bersimpuh dan balik teng pangeran. Baliknya pada Allah. Ada masalah baliknya pada Allah. Bukan ke WA, apalagi TikTok, apalagi joget-joget. Aku suntuk nih, udahlah. Ini dulu, TikTok dulu guys. Ke alun-alun. Wah. Nggih saat niku ilang suntuke, mantuk teng griya tambah suntuk. Enggak menyelesaikan masalah niku. Nah ini, okay. Kisah tadarruk Nabi sebelum perang Badar. Dan sewu, yang sudah pernah belajar sirah nabawiyah pasti tahu kisah ini. Ngeten, Nabi Muhammad SAW hamil 1 perang Badar itu sudah ngasih tahu ke para sahabat. Ya tak kandani, nang kene engko Abu Jahal mati nih. Nang kene iki lho, nggone. Rene titik geser. Nah iki nggone sing engko mati nang kene meneh terbunuhnya. Rasulullah itu sudah ditampakkan oleh Allah kemenangan. Umat Islam menang perang Badar. Diberi bocoran, pun ketok divisualisasikan oleh Allah. Di sini maqtalu Abi Jahal. Huna maqtalu fulan. Huna maqtalu fulan. Maqtal itu tempat terbunuhnya. Ambru'e. Tapi jenengan semerap malam harinya Rasulullah ngapain? Oleh dungo sampai bercucuran air mata, tidak bisa dihentikan. Abu Bakar sampai khawatir, Nabi, sampun toh, sampun cekap, kenapa harus seperti itu berdoanya? Nyuwun tolong tebar, ya Allah, duh Gusti, benjing perang tolong, jenengan tolong ya Allah, dan sebagainya. Abu Bakar sampai khawatir. Ini gak apa kata Nabi mendekati perang nanti kalau sakit gimana? Nangisnya seperti itu, bersimpuh, bersujud, nangis, teles kebles. Kenapa pelajaran yang kita ambil? Bahkan Rasulullah yang menenangkan Abu Bakar, wis tenang. Kewajiban kita kepada Allah niku, nggih, meskipun kesuksesan sudah depan mata, itu bukan karena kita, karena Allah. Misal jenengan, nggih, sudah berusaha, sudah ini, sudah wah, besok ini wayahe panen ini sawai. Malam ini nonton dulu lah kok morong ngono, angin puting beliung, petir menyambar, gosong kabeh, lho gak sida panen. Bisa enggak itu terjadi? Nah, oke. Rasulullah itu meskipun sudah 1000% besok menang, tidak menggambarkan kita, ayo para sahabat, untone dibeleh, bakar-bakar dulu guys. Kipas-kipas buat makan, santai, besok kita menang, aman. Besok menang lo Abu Jahal apa seru mati nang kene. Ayo sekarang nyate, boten. Nabi Muhammad enggak mencontohkan seperti itu. Mencontohkan pentingnya bagi seorang muslim, seorang mukmin tadarruk kepada Allah meskipun kesuksesan sudah depan mata. Ngoten lho jelas nih. Anak-anak misal besoknya udah rapotan, wisuda, kelulusan, malamnya bersyukur pada Allah, bersimpuh. Nah, ini bisa kita kaitkan ke banyak contoh dalam kehidupan kita. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Terus faidah tabatulnya Maryam. Maryam niku nggih nun sewu.
punya julukan Maryam Al-Batul. Pernah dengar? Enggak pernah? Pernah dengar betul? Lah niku kula kan matur. Maryam Al-Batul dari kata-kata watabattal ilaihi tabtila. Al-Batul, orang yang sangat tabatul, sangat terputus dari selain Allah dan kuat connectivity-nya terhubung sama Allah sangat kuat, disebut Al-Batul. Niku. Apa yang didapati oleh Maryam Al-Batul ini? Karunia yang tidak disangka-sangka. Ini kalau kita kaitkan dengan masalah hidup, solusi itu sama Allah dimudahkan. Kalau kita benar-benar tabatul pada Allah, terkonek sama Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam diasuh siapa? Ya lo? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Siti Maryam. Loh, Nduk, kok ono buah iki, Nduk? Saking pundi angsale sampean? Wong bukan musimnya. Nyuwun semerap enten dhewe. Min indillah, dari Allah. Itu kan menunjukkan apa? Suatu yang mustahil, tidak mustahil bagi Allah kalau orang itu terhubung kepadanya. Kemudian kalau kita bisa seperti itu, bersimpuh, bertadarru', bersujud, berzikir, mendekatkan terhubung dengan Allah dengan sangat kuat, insya Allah menjadi salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Napa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Tahu kan nggih jenengan ada 7 golongan di hari kiamat yang mendapat naungan Allah. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nggih semerap nggih. Ini salah satunya. Seseorang yang dzakarallaha khalian, berzikir kepada Allah khalian, sendiri, menyendiri. Fafadat ainahu, kedua matanya bercucuran air mata. Karena saking merasakan kehadiran Allah, ingat dosa-dosanya, ingat nikmat Allah yang belum disyukuri dan lain-lain pun. Bersingkat nggih. Kemudian bekal kelima secara singkat, ini waktunya sudah mau habis. Sudah 1 jam tadi, mulainya kan 6:04 kalau nggak salah nggih. Ngapunten. Ini tuntaskan sebentar lagi Ustaz. Tawakal di ayat ke-9, Rabbul masyriqi wal maghribi fattakhidhu wakila. Perintah lagi ada. Jadi di total ada 7 perintah nanti di awal Al-Muzammil ini. Fattakhidhu wakila. Sudah dalam urusan hidup ini Allah yang jadi pelindung kita, penolong kita, yang mengurusi urusan kita. Ngerti nggih? Kalau arti tawakal insya Allah sudah paham semua, tapi secara singkat saja, tawakal itu amalan hati bukan fisik. Nggak boleh fisik kita bertawakal. Misal, kok gak kerja, kok nang masjid, gak tahu kerja golek duit. Tawakal bro, rezeki gue ditanggung pangeran. Nggak boleh. Fisik harus bergerak, harus bekerja. Yang tawakal hatinya. At-tawakkulu amalun qalbiyun. Tawakal itu amalnya hati. Diawali dengan usaha lahir batin. Secara lahir mengambil hukum sebab akibat, urusan hasil diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Niku tawakal pun nggih. Nah, niki ke-6 dan ke-7 terakhir. Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ada 2 perintah di sini. Wasbir, bersabar. Harus sabar. Kedua, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Sabar dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini bekal ke-6 dan ke-7. Kita qiyamul lail dan lain sebagainya semua tidak akan bisa terlaksana kalau kita nggak sabar. Terus apabila ada masalah dihadapi dengan baik, dengan berbuat baik, bukan malah bermaksiat. Kalau ada permasalahan dengan orang, jangan balas keburukan dengan keburukan, dibalas dengan kebaikan. Kalau bisa seperti itu, kita sudah mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Secara singkat bisa dilihat kisah Nabi Muhammad SAW ketika di Taif. Kisah di Taif pasti udah tahu semua. Bagaimana Rasulullah membalas keburukan orang Taif dengan kebaikan. Kemudian kisah Nabi Yusuf ketika bertemu saudara-saudaranya ada di surat Yusuf ayat 10. Di bawah sendiri suratu Yusuf 100. Ayat 100 kok ayat 10. Surat Yusuf ayat 100 bisa dikaji nanti oleh panjenengan bagaimana Nabi Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya bukan malah
membalas dendam. Karena Yusuf niku dicemplungno sumur nggih kali mas-mase, diantemi, dipukuli, ditempeleng, terus dicemplungno sumur. Tapi tidak diungkit. Bahkan malah berbuat baik kepada mereka. Ngoten nggih. Sebagai kesimpulan, sebesar kekuatan jiwa kita, sebesar itu pula keberuntungan kita. Tidak ada ruginya kalau kita menjadi orang baik. 7 pesan Allah di awal surat Al-Muzammil itu mau sarang-sarang diusahakan, diusahakan semampu kita. Qiyamul lail, tartil Al-Qur'an, terus napa niku? Zikir dan tabatul, Yang keempat napa? Tawakal pada Allah. Kemudian yang kelima, sabar. Belum. Kelima itu tawakal. 6 dan 7, sabar dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan merupakan proses penguatan jiwa. Nggih. Ya napa niku? Poso melatih sabar dan jujur. Qiyamul lail, terus syahrul Ramadan, syahrul Quran, ada tadarus dan lain-lain. Niku menjadi proses untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan 7 perintah Allah di awal surat Al-Muzammil. Mari sambut bulan suci Ramadan pertama dengan bertaubat. Bertaubat Bapak Ibu, ini dulu, Jangan yang lain dulu. Ramadan ini kok aku menu buka puasa. Wah, taubat dulu. Kita mau memasuki bulan suci, kita sucikan diri kita. Taubat dari dosa-dosa besar, kesyirikan, riba, kemudian durhaka pada orang tua, nun sewu, kalau ada hubungan yang masih tidak baik dengan orang tua, keluarga, saudara, teman, tetangga, mumpung belum Ramadan segera minta maaf, segera diperbaiki. Jangan sampai kita puasa, tilawatul Quran, tartil Al-Quran, lain-lain, tapi ada hubungan yang masih tidak baik-baik saja. Nanti aja waktu Idul Fitri, jangan, nanti lagi Idul Fitri. Lebih baik sebelum Ramadan ini kita sudah tidak ada masalah dengan sesama manusia. Jelas nggih? Berilmu, sambut bulan Ramadan dengan berilmu. Dikaji lagi puasa, fikih puasa, biar tahu rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, yang membatalkannya, dan lain-lain. Kemudian berakhlak, tentunya ini kapanpun dan dimanapun, terutama sebelum menjelang Ramadan ini, hati-hati jangan tertipu dengan bulan Sya'ban, karena Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban bulan di mana banyak umat manusia tertipu olehnya sehingga lalai. Karena pun kadung mempong ibadah bulan Rajab habis, ngenteni Ramadan, akhirnya menurun. Nah, ini harus di-update lagi semangatnya. Kemudian sehat jasmani, dijaga kesehatannya. Supados mangke ketika bulan suci Ramadan kuat menjalankan puasa dan qiyamul lail, tarawih dan ngaji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Meskipun tidak menimbulkan dosa, kalau itu nggak ada manfaatnya, ya ditinggalkan saja. Cari yang lebih manfaat dan lebih berguna. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Niku mawon kang saged mriki pelajari sareng-sareng. Mungkin dan manfaatnya pun kirang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.